Halo semuanya, dalam video ini kita akan melihat bagian dari intuitif yang berkaitan dengan pemandangan malam dengan bintang dan Bima Sakti. Jadi dengan menekan tombol menu di atas, kita turun ke opsi Bima Sakti dan jejak bintang. Dengan menekannya, kita akan masuk ke bagian yang didedikasikan untuk jenis fotografi ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti urutan tombol-tombol yang muncul pada antar muka pengguna. Bagian pertama didedikasikan untuk pengambilan gambar langit malam, bagian tengah didedikasikan untuk jejak bintang dengan metode lembut dan metode interval, dan bagian dengan judul berwarna hijau didedikasikan untuk fotografi tanah. Karena yang akan kita lakukan adalah mengambil gambar yang terbagi di lapangan, beberapa gambar diambil untuk langit dengan parameter pemotretan tertentu, dan foto lainnya didedikasikan untuk bagian bawah lanskap, yaitu tanah yang lebih gelap. Selanjutnya, kita akan mengambil light, yaitu pengambilan gambar langit. Kita mencarinya di dalam komputer kita dan memilihnya. Light dapat diambil sebanyak yang kita inginkan di lapangan. Saya menyarankan untuk tidak melebihi 5 pengambilan gambar bagi mereka yang menggunakan lensa ultra wide seperti 10 mm 8 mm untuk APS-C atau 14 mm untuk full frame. Dalam kasus ini saya menggunakan 14 mm, jadi saya akan memilih 4 pengambilan gambar. Jika Anda menggunakan lensa wide angle standar seperti 20 mm, Anda dapat mengambil hingga 10 pengambilan gambar tanpa masalah besar. Mengapa saya mengatakan ini? Karena lensa ultra wide seperti 14 mm pada bagian sampingnya menimbulkan distorsi, dan distorsi ini akan sedikit memperpanjang bintang-bintang. Dan yang kemudian bisa terjadi adalah bahwa perangkat lunak dalam mencoba menyelaraskan bintang-bintang ini mungkin mengalami beberapa kesalahan. Jadi kita tekan OK, dengan cara ini intuitif akan menempatkan foto-foto kita pada lapisan. Setelah foto-foto kita yang didedikasikan untuk Bima Sakti ditempatkan pada lapisan, kita bisa melakukan seleksi bintang agar bisa menyelaraskannya, karena bintang-bintang akan bergerak di langit dari satu jepretan ke jepretan berikutnya. Jadi, tujuan utama kita dalam proses penggabungan ini adalah untuk menyelaraskannya dengan tepat sehingga berada satu di atas yang lain, agar dapat memaksimalkan pencahayaan dan juga mengurangi tingkat kebisingan dalam foto. Tekanlah tombol pilih, Anda akan melihat bahwa itu akan memilih bintang-bintang. Kita bisa menekan tombol perluas, dan kita bisa menekannya sebanyak yang kita inginkan. Saran saya adalah untuk memperbesar tampilan pada bintang-bintang dan membatalkan pilihan pada lapisan pertama, hanya membiarkan lapisan terakhir tetap aktif. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa seleksi juga mencakup bintang-bintang dari jepretan terakhir yang telah Anda unggah. Dalam situasi ini, saya akan menekan sekali lagi dan melihat bahwa itu termasuk dalam seleksi. Setelah ini dilakukan, saya dapat memperbaiki seleksi sekarang, dan yang akan saya lakukan adalah menekan pada sistem seleksi, kemudian menekan kurangi karena saya perlu menghapus, dan kemudian saya akan melukis pada area yang tidak ingin saya pilih. Selain bagian tanah di bawah, saya sarankan untuk membatalkan seleksi bagian yang berada di dekat cakrawala fotografi. Dalam hal ini, gunung-gunung dan seluruh bagian tepi foto dan bintang-bintang. Terutama jika Anda memotret dengan lensa ultra lebar, untuk alasan yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Setelah menyelesaikan operasi ini, kita dapat menekan tombol untuk menyelaraskan serta menggabungkan. Inilah hasil akhirnya, yaitu penyelarasan bintang-bintang dan pembersihan yang telah kita lakukan. Sekarang kita bisa sedikit merapikan langit dengan menekan tingkatkan langit, kemudian pindah ke halaman alat, dan jangan lupa untuk menggabungkan lapisan-lapisan yang terlihat, tekan auto warna untuk memberikan sedikit kejelasan. Saya ingatkan bahwa semua modifikasi ini jelas dilakukan sesuai keinginan Anda, tidak ada aturan tetap yang harus digunakan. Saya akan memberikan sapuan kuas pencerahan, selalu ingat untuk menggabungkan yang terlihat, kuas pencerah, dan juga sapuan saturasi, kenapa tidak?
kita juga bisa menekan tombol hapus 8 pixel untuk keamanan agar sedikit menggelapkan dan memberikan kontras pada foto. Setelah itu, saya dapat kembali ke halaman bintang dan membersihkan semuanya dengan menggunakan bidikan dark serta bidikan bias untuk hasil yang lebih optimal. Jenis-jenis pemotretan ini dilakukan dengan cara menutup lensa sehingga hasil akhirnya adalah foto yang sepenuhnya berwarna hitam. Dark frame digunakan untuk pengurangan noise secara umum dan bias frame digunakan untuk pengurangan hot pixel. Ini terkait erat dengan pemanasan sensor kamera. Biasanya pengambilan gambar dark dilakukan sekitar 10 kali, namun jumlahnya dapat Anda tentukan sendiri dan parameter pengambilan gambarnya identik dengan yang digunakan untuk light frame. Jadi akan menggunakan ISO, waktu, dan diafragma yang sama persis. Sementara untuk pengambilan gambar bias, parameter pengambilan gambar akan mengalami perubahan terkait durasi waktu, sehingga akan tetap menggunakan diafragma dan ISO yang sama seperti pengambilan gambar light, tetapi waktu pengambilan gambar akan dilakukan secepat mungkin. Oleh karena itu, tergantung pada jenis kamera yang kita miliki, waktu pengambilan gambar akan lebih atau kurang sekitar 1/4.000 detik atau bahkan 1/8.000 detik. Jumlah pengambilan gambar bias akan lebih banyak karena akan ada 5 bias untuk setiap dark yang kita buat. Jadi, jika misalnya saya telah membuat 10 pengambilan gambar dark, maka saya harus membuat 50 pengambilan gambar bias. Setelah saya selesai membuat pengambilan gambar ini, saya hanya perlu menekan tombol dark, mencarinya di lokasi penyimpanan di komputer, memilih jenis ekstensi di mana mereka disimpan, memilih semuanya, dan kemudian menekan buka. Dengan metode ini, Intuitif akan secara efektif mengintegrasikannya dengan foto-foto kita dan dengan demikian membersihkan dari noise digital yang ada. Berdasarkan jenis komputer yang kita miliki, serta jumlah foto yang perlu dimuat oleh perangkat lunak Intuitif dan Photoshop, durasi waktu yang dibutuhkan bisa bervariasi tergantung pada situasi spesifiknya. Dalam video ini, saya akan mempercepat dan memotong bagian ini agar langsung menuju hasil akhir. Kita lanjutkan dengan memuat file bias, cukup tekan tombol yang sesuai, cari di dalam komputer kita, pilih jenis ekstensi, dan pilih semua foto. Dalam kasus saya ada 50, tekan buka dan perangkat lunak akan mulai bekerja. Setelah pemuatan file bias selesai, kita bisa melakukan beberapa penyesuaian di bawah halaman alat. Kita dapat memanfaatkan kuas pencerah untuk menambahkan sedikit lebih banyak kecerahan pada bagian inti dari galaksi Bima Sakti dan dengan cara yang serupa juga memberikan sapuan kejernihan. Sekarang kita hanya perlu menggabungkan yang terlihat dan beralih ke foto-foto untuk tanah. Jadi sekarang kita akan mengambil foto-foto yang didedikasikan untuk pemandangan di bawahnya. Saya hanya perlu menekan tombol pemandangan dan memilih serangkaian foto yang saya dedikasikan untuk pemandangan di bawah bintang-bintang untuk mengurangi gangguan digital. Saya akan memilihnya di dalam komputer saya. Dalam situasi ini, saya telah membuat 5 buah foto. Jumlahnya dapat Anda tentukan sendiri, biasanya setidaknya beberapa karena semakin banyak foto yang diambil, semakin berkurang gangguan yang ada dalam foto tersebut. Parameter untuk pemotretan umumnya agak berbeda dari yang biasanya diterapkan untuk bintang-bintang. Dan ini berarti kita akan menurunkan ISO, menutup diafragma sedikit lebih banyak untuk membuka kedalaman bidang, serta memperpanjang waktu sedikit lebih lama agar lebih banyak cahaya masuk. Sekarang saya menekan OK dan kita menunggu Intuitif menggabungkan foto-foto ini untuk mengurangi gangguan digital yang ada. Saat ini kita dapat sedikit meningkatkan kualitas foto dengan menggunakan menu alat dengan menekan auto tone dan auto levels untuk sedikit mencerahkan foto tersebut. Selanjutnya kita kembali ke halaman bintang kita, menyalin level, lalu pergi ke foto bintang dari Bima Sakti dan menempelkan level tersebut sehingga saya memiliki kedua foto yang ditempatkan pada level yang sama dengan yang di atas adalah foto dari tanah.
Jadi saya dapat memilih bagian tanah sehingga terbentuklah seleksi ini, dan dengan menutupinya saya akan dapat menggabungkan langit dari foto saya yang didedikasikan untuk Bima Sakti dengan tanah dari foto yang didedikasikan untuk pemandangan malam di bawahnya. Setelah itu, saya hanya perlu menekan tombol gabungkan lapisan dan menyelesaikannya di dalam pengembangan kamera RAW. Semua modifikasi yang akan dilakukan di dalam pengembangan kamera RAW bersifat pribadi dan disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Dan sesuai dengan preferensi masing-masing, jadi saya akan membatasi diri untuk menambahkan sedikit peningkatan exposure, menaikkan sedikit kontras, dan menurunkan sedikit pencahayaan. Tetapi yang akan menjadi sangat esensial adalah mencoba untuk menyatukan warna langit dengan warna tanah dengan baik. Saya akan menambahkan sebuah masker linier pada area tanah, kemudian memindahkannya ke tingkat horizon dari fotografi, sehingga semua yang akan saya modifikasi saat ini akan terjadi pada bagian yang dimasker dengan warna merah. Saya akan menggelapkan bagian tanah tersebut, meningkatkan kontrasnya, menurunkan sedikit bayangannya, dan mendinginkannya sedikit lebih banyak. Dengan menekan tombol OK, kita akan kembali ke aplikasi Photoshop. Sekarang kita dapat sedikit memperbaiki dominasi warna yang ada di cakrawala dengan menggunakan alat sponge. Dan di sini kita dapat menghilangkan dominasi warna kekuningan serta oranye yang terdapat di cakrawala ini.